Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Haliza Nurmakfirah dan teman saya Sofatunada akan menjelaskan salah satu pokok bahasan yang ada di materi atmosfer, yaitu jenis-jenis hujan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hujan terlebih dahulu. Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi atau jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi yang berwujud cairan. Selanjutnya untuk jenis-jenis hujan, saya akan menjelaskan jenis hujan berdasarkan pembentukannya terlebih dahulu. Yang pertama, hujan orografis. Hujan orografis terjadi akibat pergerakan awan ke arah horizontal yang dibawa angin. Angin tersebut kemudian membawa awan mencapai suatu daerah pegunungan dan mengalami kondensasi. Kondensasi itu seperti proses perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas atau uap menjadi cairan, karena suhu dingin yang ada di sekitarnya. Kondensasi berangsur-angsur membuat awan mencapai titik jenuhnya sehingga terciptalah hujan. Seperti pada ilustrasi di bawah ini, apabila ada gunung seperti pada gambar, maka angin yang harusnya lurus, namun karena ada gunung, angin tersebut terhalang. Akibatnya angin akan naik ke atas, mengikuti bentuk gunung tersebut. Ketika angin naik ke atas, seperti yang kita tahu, troposfer bagian atas udaranya jauh lebih dingin dibandingkan troposfer bagian bawah. Maka lama-kelamaan, udara mendingin, lalu kemudian membentuk awan dan terjadilah hujan. Dan seperti pada gambar, ternyata hujan orografis ini tidak terjadi di seluruh lereng gunung, melainkan hanya lereng yang menghadap arah datangnya angin saja, sedangkan lereng yang membelakangi arah datangnya angin tidak mengalami hujan. Lereng yang membelakangi arah datangnya angin ini disebut juga daerah bayangan hujan. Hujan orografis memiliki beberapa karakteristik, antara lain, yang pertama, hujan orografis terjadi di daerah gunung atau wilayah pegunungan. Yang kedua, pada dasarnya, hujan orografis ini terjadi dikarenakan oleh angin fon. Yang ketiga, hujan orografis terjadi karena adanya udara yang mengandung uap air naik ke atas gunung. Dan yang terakhir, turunnya air di lereng gunung. Untuk jenis hujan berdasarkan pembentukannya yang kedua adalah hujan zenital atau hujan konvektif. Hujan zenital diakibatkan adanya pertemuan angin pasat tenggara dan angin pasat timur. Udara panas hasil pertemuan angin tersebut kemudian naik ke atmosfer dan menyebabkan suhu di sekitar awan turun secara perlahan. Penurunan suhu ini terjadilah kondensasi yang secara berangsur-angsur menyebabkan awan mencapai titik jenuhnya. Pada saat di titik inilah hujan zenital kemudian turun membasahi bumi. Hujan zenital memiliki beberapa karakteristik, antara lain, yang pertama, terjadi di wilayah yang mempunyai iklim tropis, contohnya Indonesia. Yang kedua, terjadi di siang hari ketika matahari sedang terik atau ketika cuaca cerah. Yang ketiga, terjadinya meliputi wilayah yang sempit. Yang keempat, ditandai dengan awan hitam atau gelap. Yang kelima, hujan yang turun sangat lebat. Yang keenam, banyak disertai guntur. Dan yang terakhir, terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Jenis hujan berdasarkan pembentukannya yang ketiga adalah hujan frontal. Hujan frontal terjadi akibat pertemuan massa udara dingin dengan massa udara panas. Pertemuan kedua udara tersebut terjadi pada sebuah tempat yang bernama bidang front. Pertemuan ini mengakibatkan massa udara dingin berada di bawah dan stimulasi terjadinya hujan di sekitar bidang front. Hujan frontal memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama, terjadi di daerah front, yakni daerah di mana ada pertemuan antara massa udara yang panas dengan massa udara yang dingin. Daerah seperti ini biasanya adalah daerah lintang dan daerah subtropis. Yang kedua, apabila terjadi di daerah beriklim tropis, maka bisa menyebabkan terjadinya hujan es. Hal ini karena kondensasi dari sumber air yang ada di bumi membentuk awan dan menuju ke atas, mempunyai suhu yang sangat dingin hingga mencapai 0 derajat. Karena saking dinginnya, titik-titik air yang menuju ke atas tersebut akan membeku dan turun sebagai kristal-kristal es. Jenis hujan berdasarkan pembentukannya yang terakhir adalah hujan siklon. Hujan siklon adalah hujan yang terjadi akibat naiknya udara panas dari permukaan bumi disertai dengan adanya angin yang berputar-putar pada titik tertentu, seperti pada gambar di bawah. Hujan siklon memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama,
terjadi setelah cuaca yang sangat panas. Yang kedua, terjadi setelah adanya angin yang berputar-putar. Yang ketiga, diawali dengan mendung yang sangat gelap. Yang keempat, terjadi di daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa dan garis ekuator. Yang kelima, biasanya hujan yang turun merupakan hujan yang sangat deras dan disertai dengan angin. Dan yang terakhir, biasanya tidak berlangsung dalam waktu yang lama atau hanya berlangsung dalam waktu yang sebentar. Selanjutnya, jenis hujan berdasarkan waktunya ada 3, yaitu 1. Hujan muson. Hujan muson terjadi di antara bulan Oktober hingga Maret, dan dari inilah yang menyebabkan musim kemarau dan penghujan. Angin muson yang menyebabkan hujan adalah angin muson barat. Angin muson barat ini berhembus dari daerah benua Asia menuju ke benua Australia. Angin muson yang berhembus dari benua Asia ke Australia ini melewati banyak sekali samudera dan berurutan luas, sehingga menciptakan banyak uap air yang akhirnya menjadi hujan. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh hujan muson antara lain terjadi karena disebabkan oleh berhembusnya angin muson barat, biasanya terjadi rutin atau setiap hari dan disebut sebagai musim penghujan, biasanya terjadi selama 6 bulan lamanya, terjadinya rata di wilayah Indonesia. 2. Hujan musim dingin. Hujan musim dingin adalah hujan yang terjadi pada musim dingin. 3. Hujan musim panas. Hujan musim panas adalah hujan yang terjadi pada musim panas. Jenis hujan berdasarkan intensitasnya. 1. Hujan ringan. Hujan ringan memiliki intensitas hujannya kurang dari 2,5 mm per jam. 2. Hujan sedang. Hujan sedang memiliki intensitas hujannya sekitar 2,5 sampai 7,6 mm per jam. 3. Hujan deras. Hujan deras memiliki intensitas hujannya lebih dari 7,6 mm per jam atau 10-50 mm per jam. 4. Hujan violen. Hujan violen memiliki intensitas hujannya lebih dari 50 mm per jam. Sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.